Kedua kalinya Lens mengalahkan Olympique Marseille di Liga Prancis. Tim berjuluk Les Oyo itu menumpas perlawanan satu-satunya tim Ligue 1 yang pernah menjuarai Liga Champions itu 2-1. Sebelumnya, di markas sendiri, Marseille juga kalah dari Lens 1-0. Lens pun menggusur Marseille dari peringkat kedua Ligue 1. Sampai pekan ke-34, Lens mengumpulkan 72 poin. Memang poinnya terpaut cukup jauh dari PSG di puncak klasemen. Namun dengan menduduki peringkat kedua saja, ini langkah paripurna bagi Lens. Apabila tidak terusik oleh tim lain, Lens akan lolos ke Liga Champions secara langsung. Sebab di Ligue 1 peringkat 1 dan 2 mendapat tiket otomatis fase grup Liga Champions Eropa. Pertanyaannya, mengapa Lens musim ini bisa sangat perkasa? Padahal, Lens bukanlah tim yang dikdaya di Liga Prancis. Tidak seperti Lille, Marseille, Olympique Lyon, maupun Rennes dan Nantes. Jauh sebelum sekuat sekarang, Lens adalah tim pesakitan. Mereka pernah mengalami pahitnya sebuah degradasi. Pada musim 2014-2015, promosi Lens di musim sebelumnya dianggap bermasalah. Sokoks yang pada saat Lens promosi berada di peringkat 18 dan degradasi, keberatan dengan apa yang dilakukan mantan klubnya Raphael Varane itu. Mereka pun mengajukan perkaranya ke pengadilan. Promosinya Lens ke Ligue 1 sejatinya telah 2 kali ditolak pengawas sepak bola Prancis di NCG karena kurangnya stabilitas keuangan. Temuan di NCG itu akhirnya diratifikasi oleh Federasi Sepak Bola Prancis. Banding yang dilakukan Sokoks dikabulkan Pengadilan Administratif Besançon. Diputuskan bahwa promosi Lens di Ligue 1 dianggap tidak sah. Akhirnya pada musim 2014-2015 tanpa mengindahkan di peringkat berapa Lens berada, tim itu tetap terdegradasi. Semasa bertarung di kasta kedua Liga Prancis, Lens pernah mengalami masa-masa buruk, tepatnya pada musim 2017-2018. Lens waktu itu bahkan selalu menelan kekalahan dalam 7 pertandingan awal. Namun setelah itu Lens pelan-pelan mulai bangkit. Musim berikutnya Lens sejatinya berkesempatan untuk promosi ke Ligue 1. Finish di posisi kelima, Lens mesti menghadapi Dijon FCO di babak playoff promosi. Sayangnya, Lens waktu itu kalah. Promosi itu pun harus tertunda. Musim berikutnya menjadi sebuah keberkahan bagi Lens. Klub yang pernah diperkuat Thorgan Hazard itu bisa langsung promosi di musim 2019-2020. Pandemi COVID-19 yang juga melanda Prancis waktu itu membuat otoritas Liga Prancis menghentikan kompetisi Ligue 1 dan Ligue 2 lebih cepat. Waktu itu Lens berada di peringkat kedua. Hanya ada 2 tim dari Ligue 1 yang terdegradasi, yaitu Amiens dan Toulouse. Sementara Lens dan Lorient naik ke Ligue 1. Tidak ada laga playoff. Promosi lagi ke Ligue 1 di era pandemi semacam titik balik kebangkitan Lens. Les Oyo langsung menjadi tim yang luar biasa sejak bergulirnya musim 2020-2021. Lens bahkan tak pernah terlempar dari posisi 10 besar di tangga klasemen. Pada musim 2020-2021, musim di mana Lens bermain untuk pertama kalinya di Ligue 1 setelah terdegradasi, tim itu berhasil finish di posisi ke-7. Hal yang sama diulangi Lens pada musim berikutnya. Mereka mengakhiri musim 2021-2022 dengan total 62 poin. Musim 2022-2023, alih-alih merosot, tim yang bermarkas di Stade Bola de Lille itu makin memikat saja. Mereka masih bertengger di posisi kedua, sebuah lonjakan klasemen yang luar biasa. Apa yang membuat Lens bisa sehebat itu? Sejak 2018, Lens dilatih oleh pelatih kawakan. Ia adalah orang yang mengantarkan Toulouse pada musim 2022-2023 menjuarai Coupe de France. Orang itu adalah Philippe Montanier. Pria kelahiran Vernon, Prancis tersebut adalah mantan pelatih Nottingham Forest. Sebelum menukangi Lens, ia pernah melatih timnas Prancis U20. Setelah ditunjuk menjadi pelatih, Montanier berjibaku mengantarkan Lens promosi kembali. Usai dipastikan promosi pada musim 2019-2020, Lens justru berpisah dengan Montanier. Alih-alih mendatangkan pelatih baru yang syarat pengalaman, Lens justru mempromosikan pelatih cadangan, Franck Haise.
Karir Heize sebagai pemain tak spektakuler. Ia juga tak punya portofolio mentereng sebagai manajer. Heize sebelumnya cuma bekerja di Longs B. Ia juga pernah mengambil posisi sebagai asisten manajer lorong. Dipromosikan sebagai pelatih tim utama merupakan lonjakan karir yang dahsyat baginya. Gaya bermain dan taktik Heize berbeda dengan Montagnier. Jika manajer Toulouse itu suka dengan formasi 4 back, Heize adalah penganut mazhab 3 back. Ia menerapkan formasi 3-4-1-2 di musim pertamanya melatih Longs. Formasinya ternyata manjur. Longs bahkan bisa mengalahkan PSG 1-0. Tidak hanya itu, Longs di musim pertamanya di Ligue 1 setelah degradasi tampil begitu mempesona. Tim ini mengoleksi 13 kemenangan dan hanya kalah 8 kali ketika kembali ke Ligue 1 setelah 5 tahun lamanya. Skema 3 back itu masih dipakai Heize pada musim ini. Ia barangkali merasa formasi tersebut sudah cocok dengan para pemain Longs. Musim 2022-2023 Longs tidak banyak mendatangkan pemain hebat, namun ada beberapa yang menjadi perhatian. Salah satunya Brice Samba, kiper yang datang dari Nottingham Forest. Soal sebagus apa dia, kita ulas nanti. Balik lagi ke Heize, pria kelahiran 1971 tersebut menawarkan permainan yang jelas. Gaya bermain Heize menitik beratkan pada sirkulasi bola di dalam. Umpan silang menjadi cara yang selalu dipakai untuk menciptakan peluang. Uniknya, gaya bertahan yang diterapkan Heize juga tak menentu alias disesuaikan dengan lawan yang dihadapi. Pola bertahan yang cenderung adaptif itu bikin pertahanan Longs musim ini sangat kokoh. Malahan tidak berlebihan kalau menyebutnya yang terbaik di Ligue 1 musim ini. Hal itu dibuktikan dengan sedikitnya jumlah gol yang masuk ke gawang RC Longs. Tim yang awalnya dikuasai pengusaha batu bara itu sampai pertandingan ke-3-4 baru kebobolan 26 gol saja. Jumlah kebobolan itu menjadi yang paling sedikit dari semua tim di Ligue 1. PSG saja musim ini sudah kebobolan 35 gol. Kokohnya pertahanan Longs tak lepas dari soliditas yang dibangun Kevin Danso, Facundo Medina, dan Jonathan Gradit. Heize terkesan dengan mereka, meski ketiganya memiliki bahasa yang berbeda, tapi sudah mengenal satu sama lain. Selain itu, Brice Samba juga tampil membahana di bawah Mistar. Kiper kelahiran Kongo itu menurut FBref mencatatkan nirbobol terbanyak di Ligue 1 sejauh ini, yaitu 14 clean sheets. Jumlah itu sama dengan kiper khas Yevhen Diouf, tapi unggul dari Donnarumma dan Steve Mandanda. Kokohnya pertahanan tak diimbangi dengan serangan yang tajam. Buktinya Longs 1 dari 4 tim papan atas yang mencetak gol paling sedikit, yaitu 57 gol. Uniknya, karena walau golnya sedikit, mereka bisa duduk manis di posisi kedua. Lalu apa istimewanya? Serangan Longs memang tak tajam, tapi efektif. Hampir sebagian besar gol berasal dari sang striker, Lois Openda yang sudah mengemas 19 gol dari 34 laga. Tapi bukan ia saja yang berperan. Florian Sotoka juga berkontribusi dalam serangan Longs. Ia mengemas 6 gol dan 9 assist dalam 34 laga. Medina juga tampil luar biasa. Walau seorang bek, ia berperan dalam distribusi bola. Tak ayal menurut FBref, jarak distribusi bolanya yang terluas dari semua pemain Ligue 1, yaitu 7.100 meter. Lebih baik dari Arthur Tate dan rekannya sendiri, Kevin Danso. Longs bisa sampai ke peringkat kedua karena anak buah Heize selalu memaksimalkan laga kandang. Musim ini dari 17 laga kandang di Liga Domestik, 15 kali Longs memetik kemenangan dan baru sekali kalah. Itu lebih baik dari PSG yang sudah kalah 3 kali di markasnya sendiri musim ini. Dengan itu, jumlah kekalahan Longs menjadi paling sedikit di Ligue 1, yaitu 4 kali dari 34 laga. Longs telah melampaui ekspektasi sebagai tim bau kencur. Lewat permainan sepak bola fungsionalistik dan mengedepankan efektivitas, Lizoyo di atas kertas layak disebut sebagai tim terbaik dari yang lain di Prancis musim ini. Longs hanya perlu merawatnya. Jika tiada aral melintang, musim depan Longs sudah berada di fase grup Liga Champions. Kalau itu terjadi, tantangan menjadi sulit. Longs membutuhkan kedalaman skuad untuk mengarungi jadwal yang lebih padat lagi. Mereka mesti pandai mengatur finansial dan menimba keuntungan.
andai pilar-pilar penting memutuskan tak lagi bertahan.